mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BPGP Jawa Barat beserta jajarannya, panitia dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, para akademik dan rekan-rekan CGP hebat Kabupaten Ciamis. Kemasan membeli terasi, dibuat sambal enak sekali. Izinkan saya berdiri di sini untuk memberikan sedikit presentasi. Nah, pada hari ini saya akan berbagi. Perkenalkan, saya Eli Susilawati dari SMP Negeri 1 Cijending, mengajar mata pelajaran IPA. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan salah satu program unggulan dari SMP Negeri 1 Cijending, yaitu program Sajengkal. Sajengkal ini adalah akronim dari kata Satu Cijending Kecanduan Literasi. Nah, untuk pengajar praktiknya dari Ibu Lilin Herlina dan fasilitator Ibu Maya Sari SPD. Dan kebanggaan bagi saya Ibu pada hari ini bisa hadir di sini. Oh, terima kasih. Apa itu program Sajengkal? Latar belakangnya apa? Untuk program Sajengkal, latar belakangnya ini meninjau dari raport pendidikan SMP Negeri 1 Cijending. Sebenarnya untuk kompetensi literasi untuk SMP 1 Cijending itu sudah baik. Tapi dengan program ini saya ingin membuktikan bahwa memang dengan baik ini kita benar-benar teruji gitu, literasinya baik. Bukan hanya muridnya tetapi juga gurunya. Atau mungkin bisa meningkatkan dari nilai baik itu menjadi sangat baik. Oke, kemudian yang kedua, berdasarkan berbagai hasil penelitian, minat dan daya baca murid pada saat ini cenderung rendah atau bahkan menurun dengan berbagai gangguan dari lingkungan. Nah, termasuk salah satunya gangguan dari adanya gadget, ya, perkembangan teknologi yang tidak bisa dicegah masuk ke berbagai kalangan, termasuk kalangan anak kecil dan kalangan murid-murid kita di SD, SMP, atau bahkan mungkin di kalangan kita sendiri sebagai orang dewasa tidak bisa terlepas dari gadget. Dan mungkin kalau gadgetnya dipakai untuk berliterasi, mungkin itu akan sangat bermanfaat. Tapi kebanyakan dari kita, termasuk saya sendiri, banyaknya dipakai scroll bisa TikTok, Shopee, rajang, ya. Selanjutnya, tujuan dari program Sajengkal ini yang pertama, meningkatkan kompetensi literasi murid melalui berbagai pengalaman belajar di sekolah. Pengalaman belajar di sekolah ini terdiri dari banyak kegiatan, ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Jadi secara menyeluruh Sajengkal ini menyentuh berbagai program yang ada di SMP Negeri 1 Cijending. Kemudian yang kedua, meningkatkan minat dan daya baca serta menulis murid melalui berbagai bentuk proses pembelajaran. Yang ketiga, pada akhirnya bisa menerbitkan karya. Murid akan bisa menerbitkan karya dari hasil literasi. Selanjutnya yang terakhir, seluruh warga sekolah atau murid kecanduan literasi. Itu inti dari tujuan Sajengkal ini. Capaian langkah atau hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan itu program Sajengkal disetujui, alhamdulillah sudah. Kemudian bisa direncanakan dan diimplementasikan, alhamdulillah juga sudah mulai dilaksanakan. Selanjutnya meningkatnya daya kunjungan murid ke perpustakaan, kemudian terciptanya lingkungan sekolah yang kaya teks, baik di kelas-kelas ataupun lorong-lorong sekolah. Selanjutnya adanya penerbitan majalah dinding, buku hasil karya atau penerbitan karya murid dalam blog pribadi atau site sekolah.
Selanjutnya, terselenggaranya berbagai program di komunitas belajar sebagai wadah untuk mengembangkan literasi guru. Struktur program. Nah, struktur program apa saja sih yang terinklud atau termasuk ke dalam sajian kali ini? Yang pertama, kurikuler, yaitu pembiasaan pada 15 menit sebelum belajar. Nah, ada waktu setengah jam. Yang pertama 15 menit untuk mengaji, membaca Al-Quran, kemudian 15 menit lagi untuk membaca buku bebas apapun yang diminati oleh siswa. Kemudian siswa menulis resumenya dari hasil bacaannya atau siswa diminta menyampaikan hasil bacaannya. Selanjutnya pada intrakurikuler dikembangkan pembelajaran yang berbasis peningkatan kompetensi literasi murid. Dan yang selanjutnya ekstrakurikuler ada ekstra sangka sastra dan jurnalistik khusus untuk keliterasian, tapi tidak mendiskreditkan ekstra lain karena di situ juga banyak literasinya, bukan hanya literasi baca. Kemudian yang terakhir program selaras dan serasi. Apa itu? Selasa belajar di komunitas dan Selasa berbagi dan berkolaborasi untuk gurunya. Jadi bukan hanya murid yang disitu, tapi seluruh warga sekolah. Kemudian targetnya seluruh murid bisa aktif dalam pembelajaran, baik itu kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Kemudian peserta sanggar sastra dan jurnalistik sebagai pelopornya, dan seluruh guru terlibat aktif di komunitas belajar. Mitranya siapa saja? Mitra di sini kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, petugas perpustakaan, pembina ekstrakurikuler, kemudian murid, perpusda, kemudian bisa juga penerbit. Kapasitas sekolah, apa saja aset yang dimanfaatkan dalam program ini? Saya mengidentifikasi aset yang dimanfaatkannya. Yang pertama adalah aset manusia. Ada kepala sekolah, kemudian ada guru penggerak yang sudah wisuda gitu ya, ada 2, kemudian ada 2 CGP juga. Kemudian 80% dari guru sudah tersertifikasi. Selanjutnya murid dan orang tua. Kemudian ada aset finansial dari dana bos reguler dan dana bos kinerja. Kemudian ada dari kasiswa. Nah, kemudian aset fisik, buku-buku perpustakaan yang lengkap dan sarana prasarana yang menunjang untuk memajang karya murid. Selanjutnya aset sosial, kemampuan bekerja sama dan berkolaborasi. Selanjutnya aset lingkungan, lingkungan kelas, lingkungan perpustakaan, dan lingkungan yang ada di sekolah yang bisa digunakan dengan aman dan nyaman agar murid mau membaca, meningkatkan daya literasinya. Adapun rencana evaluasi untuk program ini, yang pertama meminta umpan balik melalui angket kepada murid terkait pelaksanaan program di setiap akhir semester. Nah, evaluasi untuk murid ada angket di akhir semester, kemudian refleksi dari murid di setiap kegiatan, akhir kegiatan. Selanjutnya refleksi mandiri dari koordinator program, dan mengadakan diskusi dengan guru untuk merefleksi program sajengka di setiap akhir semester di komunitas belajar. Kemungkinan tantangan, motivasi intrinsik murid untuk membaca itu yang mungkin agak sulit dikembangkan, kemudian kolaborasi yang belum efektif, dan pengadaan buku-buku yang sesuai dengan minat baca murid. Kondisi saat ini, rencana program telah berjalan dengan cukup baik, semuanya bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Hanya mungkin dari murid masih perlu dorongan, masih perlu pengkondisian gitu. Ketika program 15 menit membaca tidak ada gurunya gitu, tidak ada yang menunggu, masih belum efektif. Jadi tetap harus ada pemantauan. Itu ada yang memantau kegiatan tersebut dan dipastikan berjalan lancar. Kemudian beberapa hasil karya murid sudah dikumpulkan, namun belum dalam bentuk buku, ke penerbit, tapi ada dalam bentuk buku pop-up book, dalam bentuk karya-karya yang lain itu sudah dibuat.
Kemudian rencana tindak lanjutnya melakukan koordinasi dengan guru-guru terkait pelaksanaan program yang berkelanjutan dan terus berkolaborasi untuk dengan memperhatikan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak, termasuk dari guru-guru dan dari murid. Nah, tahapan sajengkal. Yang pertama rapat dengan guru dengan kepala sekolah, kemudian berkoordinasi dengan Wakasek, dengan penanggung jawab program, maksudnya dengan 8 standar. Dari kalau di Cijeding itu ada penanggung jawab 8 standar, kemudian dengan kepala perpus, kemudian memberikan angket kepada murid tentang bagaimana kebiasaan bacanya baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itu untuk pertamanya, dan implementasinya yang sudah dijalankan itu kegiatan 15 menit membaca sebelum belajar sudah berjalan, kemudian membaca Al-Quran sebelum belajar sudah berjalan, kegiatan predator setiap minggu keempat sudah berjalan dengan baik, dan juga yang terakhir dalam pembelajaran serta dalam komunitas belajar sudah terjadwal dan dapat dilaksanakan programnya. Dan yang saya rasakan hampir semua guru-guru itu terlibat aktif dalam komunitas belajar. Jadi bukan hanya murid yang harus belajar, tapi guru juga jangan pernah berhenti belajar agar bisa membelajarkan murid dengan penuh makna, bermakna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Aneka bunga mekar menawan di taman. Ku ambil setangkai untuk dipersembahkan pada sang kekasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya mohon undur diri dan mengaturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Kok mengangkat gula aren? Cakep. Hebat banget dan juga keren. Baik, tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eli, saya kira sudah cukup bagus. Saya apa? Oh, tambah. Kalau saya melihat itu di sistem evaluasi saja. Karena kan kalau tadi endingnya itu kan berbentuk berbentuk buku, berbentuk majalah dan lain-lain, misalnya begitu. Yang nanti akan disetorkan ke penerbit. Namun yang paling penting itu adalah kekonsistenan si murid atau si guru dalam konteks berliterasi begitu. Nah, perlu kiranya ada sebuah media evaluasi berbentuk kartu literasi mungkin. Itu atau misalnya berbentuk buku literasi mungkin yang memang nanti si murid itu bisa menyimpulkan dari apa yang memang dibaca, apakah per hari atau per minggu dan lain-lain. Nah, nanti ketika sudah dibaca seperti itu, nanti dimonitor apakah oleh guru yang pertama mengajar atau dan lain-lain. Sehingga saya kira tadi sudah cukup bagus berkaitan dengan Bu Elis. Cuma tadi saya masukkan tadi di media evaluasi saja, media evaluasi. Untuk jejak untuk jejak. Jadi terima kasih tadi saya juga lupa ya untuk menyampaikan hal itu, karena untuk di SMP Negeri 1 Cijeding ini sebenarnya sudah ada bukunya untuk meresum. Kemudian ada juga pohon literasi untuk nanti misalkan murid yang sudah tamat menuliskan judul buku, kemudian pengarang, kemudian resensinya, kemudian ditempel si daun itu ke pohon literasi. Saya lupa itu. Terima kasih diingatkan. Sami. Mudah-mudahan besok tidak lupa lagi. Siap. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Ibu, saya menambahkan saja, saya saksi hidup. Inginkan atau kemukakan tadi sebetulnya sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Cijeding, sudah berupa buku, resume dan sebagainya yang dikatakan oleh Bu Elis tadi. Jadi bukan mendadak, itu sebetulnya memang sudah dilaksanakan. Sudah berjalan ya Bu ya. Sudah berjalan. Saya koordinatornya.
Udah? Itu Bapak. Ada lagi? Tadi itu ada masih video yang belum dimasukkan belum ya? Jadi mungkin ketika ibu nanti masih menjelaskan ini jalan gitu sih videonya. Jadi kegiatan siswa yang sudah berjalannya bagus. Video kami itu siap ya? Seperti itu ya. Ada gambar, video itu lebih bercerita. Ada lagi dari rekannya nih? Apa lagi? Tadi apa yang telah disampaikan oleh Bu Elis bagus sekali ya. Paling nanti ketika tadi ada tantangan seperti itu harus disiapkan dulu itu untuk solusinya ya Bu. Nanti ketika misalkan ada audien yang bertanya ya. Tadi kan diungkapkan tantangannya. Nah selama ini ya kedepannya seperti apa, kemudian solusinya harus disiapkan dulu ya. Kemudian yang selanjutnya mungkin ya nanti kan Bu Elis itu besok itu mewakili yang tingkat SMP ya. Nah, apakah dari teman-teman yang satu jenjang itu misalkan ada pertanyaan membantu menjawab atau membantu menjelaskan ada porsinya atau enggak gitu. Itu. Kalau mau membuat, kalau sebentar ini belum ya, jadi masih alami begitu saja. Ya. Sesuai ya semua peserta. Tapi kalau mau untuk menghidupkan suasana, kita yang harus yang minimal dari teman kita yang Pasti ya. Ya. Mungkin bisa Khususnya pasti Hingga masukkan aja. Iya. Semua gitu. Jadi Iya. takutnya terlalu jelas yang dijelaskan atau dipaparkan oleh Bu Elis, nanti tidak ada yang bertanya. Kan sekarang sudah dikoreksi tuh, Bu Elis mungkin sudah tahu kelemahan yang belum disampaikan tadi. Nah, lalu kemudian sudah begitu jelasnya gitu, lalu tidak ada yang bertanya, nah maka dibantulah oleh rekan-rekan yang lain. mungkin bisa pembanding karena saya lihat juga kalau Pak Andi tingkatnya cewek juga ya, saya baca tadi apa cerila sedali hubungannya dengan literasi untuk pembanding mungkin. Hari kita macam Yang menjadi kelebihan dari Cijengjing ada, tapi mungkin juga di kelebihan yang Bapak bisa kemudian dari kelebihannya digerakkan literasinya tidak hanya pada siswa tapi juga pada guru. Nah, kalau di saya hanya pada siswa saja, belum pada guru. Nah, mungkin bentuk apresiasi ke Bu Elis, saya jadi menjadi terinspirasi untuk meliterasikan gitu ya, bahasanya begitu. Membuat guru juga kecanduan literasi itu judulnya ya, dari kecanduan literasi tidak hanya penekanan pada siswa saja. Di antaranya dengan budaya positifnya, kalau jam-jam istirahat atau ketika ngawas begitu ya bawa buku, baca buku gitu, bukan mainin HP. Kalau nggak mainin HP ini lagi walaupun literasi di HP juga ada, tapi kan sekarang ini masih ya kalau pegang HP kan mesti yang kurang bagus kan. Iya.